Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Itu ada Wafik Aditya Wiono dengan NIM 103012400093. Lalu ada Ihsan Dwi Kaputra dengan NIM 103012400119. Lalu ada Salman Baihaqi dengan NIM 103012400008. Lalu ada Muhammad Kresna Satriawansyah dengan NIM 103012430030. Raisya Latifah Najla dengan NIM 103012400069. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu ada linear search. Linear search dapat dilakukan pada data yang terurut maupun belum terurut. Pencarian dilakukan secara satu persatu, kemudian dicocokkan dengan data yang dicari. Jika data belum cocok dengan data yang dicari, maka pencarian berlanjut. Tetapi, jika data telah ditemukan, maka pencarian berhenti. Di sini kita disuruh mencari angka 56. Yang pertama ada 12, cek apakah 12 sama dengan 56. Tentu tidak, maka pencarian akan terus berlanjut. 34 tentu belum sama dengan 56, maka pencarian akan terus berlanjut. Di sini ada 56, sudah sama dengan 56, maka pencarian berhenti. Di sini, pros dari linear search yaitu sangat sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan, cocok untuk pemula, tidak memerlukan data terurut, dapat bekerja pada data dalam urutan apapun. Yang ketiga, efisien untuk data kecil, untuk daftar dengan sedikit elemen, overhead dari algoritma yang lebih kompleks tidak sepadan. Yang keempat, penggunaan memori minimal membutuhkan ruang memori tambahan yang konstan, terlepas dari ukuran data. Yang kelima, baik untuk linked list, karena tidak memerlukan akses acak, algoritma ini cocok untuk struktur data seperti linked list. Lalu di sini ada cons-nya. Yang pertama, tidak efisien untuk data besar. Kinerja menurun drastis seiring bertambahnya ukuran data, karena dalam kasus terburuk harus memeriksa setiap elemen. Yang kedua, sangat lambat pada kasus terburuk, jika elemen yang dicari berada di akhir daftar atau tidak ada sama sekali. Algoritma harus melakukan N perbandingan. Yang ketiga, tidak memanfaatkan keterutan. Jika data sudah terurut, linear search tidak mendapatkan keuntungan apapun dari keturutan tersebut. Yang keempat, bukan pilihan terbaik jika sorting mungkin dilakukan. Jika daftar sering dicari dan memungkinkan untuk diurutkan, algoritma lain atau seperti binary search akan jauh lebih cepat. Yang kelima, mungkin lebih lambat dari binary search bahkan pada data kecil. Atau jika data terurut, jika data sudah terurut, binary search biasanya akan lebih cepat bahkan pada data yang tidak terlalu besar. Secara sederhana, binary search adalah sebuah algoritma untuk menemukan posisi suatu elemen dalam sebuah array atau list yang sudah terurut. Di sini ada deretan angka yang berisi 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kemudian angka yang dicari adalah 6. Pertama-tama, 6 akan membandingkan dengan kedua ujung wilayah. Karena data tadi sudah dibagi menjadi wilayah ya, jadi kita bandingkan dulu. Oke, kemudian 6 dibandingkan dengan 10. 10 lebih besar dari 6. Karena lebih besar, maka kita ke wilayah yang kiri. Kita bandingkan lagi. 4 lebih kecil daripada 6. Karena lebih kecil, maka kembali ke bagian kanan lagi. Kemudian 6 dibandingkan dengan 8. Maka lebih besar. 8 daripada 6 kan? Nah, jadi ke kiri lagi. Maka 6 dibandingkan dengan 6 itu sendiri. Kemudian jadilah angka yang dicari ketemu. Lanjut dengan pro dan kontra dari binary search. Kita ke pro dulu. Binary search itu sangat cepat pada data besar, jauh lebih efisien daripada linear search pada dataset yang besar. Kemudian kedua, pro-nya adalah mengurangi ruang pencarian secara eksponensial.
karena setiap langkah memotong setengah ruang pencarian, karena dibagi dua wilayah tadi. Yang ketiga, efisiensi untuk pencarian berulang. Jika data sering dicari setelah diurutkan, binary search memberikan keuntungan signifikan. Yang keempat, baik untuk dataset statis yang besar, ia ideal untuk data yang tidak sering berubah karena biaya pengurutan hanya dilakukan sekali. Kelima, data diimplementasikan secara iteratif atau rekursif. Itu memberikan fleksibilitas dalam gaya coding, meskipun rekursif mungkin menggunakan ruang tumpukan atau kode yang bertumpuk. Oke, selanjutnya adalah kontra dari binary search. Yang pertama, memerlukan data terurut. Kelemahan utamanya adalah data harus sudah terurut sebelum pencarian dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, tidak efisien untuk data yang sering berubah. Jika data sering ditambahkan atau dihapus, mempertahankan keterurutan untuk binary search bisa memakan waktu karena harus diurutkan ulang. Yang keempat, lebih kompleks daripada linear search. Logika pembagian dan penyesuaian batas pencarian sedikit lebih rumit untuk diimplementasikan dengan benar dibandingkan linear search. Yang kelima, tidak cocok untuk linked list karena memerlukan akses acak ke elemen. Binary search tidak efisien pada struktur data seperti linked list. Selection sort. Dalam selection sort, memulai dari elemen pertama, cari elemen terkecil dari seluruh array, lalu tukar elemen terkecil dengan elemen pertama. Lanjut dengan mencari elemen terkecil dari sisa array, dan tukar dengan elemen kedua. Ulangi langkah-langkah berikut sampai mendapat nilai yang dicari. Pertama-tama, di sini kita mendapatkan nilai 24681. Karena 4 itu lebih besar dari 2, 6 itu juga lebih besar dari 2, 8 lebih besar dari 2, namun 2 lebih kecil dari 1. 2 lebih besar dari 1. Sehingga 1 dengan 2 itu ditukar masing-masing. Lalu kita cek lagi 4 untuk di indeks keduanya. Indeks kedua 4 lebih besar dari 6, 8 lebih besar dari 4, namun 4 lebih besar dari 2, sehingga 2 dengan 4 ini ditukar posisinya. Lanjut untuk indeks ketiga, karena 6 lebih besar dari 6 lebih kecil dari 8, namun 6 lebih besar dari 4, maka 6 dan 4 ditukar posisinya masing-masing. Kemudian untuk di indeks keempat, karena 6 lebih kecil dari 8, maka posisinya ditukar masing-masing. Dan selection sort pun selesai. Untuk kelebihan selection sort, pertama adalah sangat sederhana, karena konsepnya juga mudah dipahami dan diimplementasikan. Kedua, pengurutan in place membutuhkan ruang memori tambahan yang jauh lebih minimal. Lalu untuk jumlah pertukaran swapnya jauh lebih minimal. Selection sort melakukan jumlah pertukaran minimum dibandingkan dengan insertion sort atau bubble sort, maksimal n-1 pertukaran. Ini bisa penting jika operasi pertukaran sangat mahal. Lalu ini cocok untuk data-data kecil, karena performanya cukup cepat, jadi akan jauh lebih mudah. Lalu terakhir, mudah memeriksa apakah daftar sudah terurut, karena struktur algoritmanya itu akan diperiksa untuk setiap posisi. Namun untuk kekurangannya adalah kurang efisien untuk data besar, karena memiliki kompleksitas waktu yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, tidak adaptif. Kinerjanya sama saja terlepas dari apakah data sudah sebagian besar terurut atau tidak. Lalu yang ketiga, tidak stabil. Tidak menjamin mempertahankan urutan relatif elemen dengan nilai yang sama. Lalu yang keempat, melakukan banyak perbandingan. Meskipun pertukarannya minimal, algoritma ini selalu melakukan O dikali N pangkat 2 perbandingan untuk menemukan elemen minimum setiap langkah. Dan terakhir adalah lebih lambat dari insertion sort pada data hampir terurut atau data kecil tertentu. Meskipun kompleksitas asimtotiknya sama, insertion sort sering kali lebih cepat dalam praktik untuk data yang hampir terurut atau data kecil. Oke, jadi selanjutnya ada insertion sort. Oke, dalam insertion sort memulai dari elemen kedua atau indeks 1 dan anggap elemen pertama sudah terurut. Bandingkan elemen ini dengan elemen di sebelah kirinya. Jika lebih kecil, geser elemen-elemen yang ada di kiri ke kanan sampai menemukan posisi yang tepat.
Lalu sisipkan elemen tersebut ke dalam posisi yang benar. Ulangi terus langkah tersebut sampai mendapat nilai yang dicari. Oke, kita ada contoh eh insertion sort ya. Maksudnya ada contoh arraynya di sini. Dia array eh ada angka 8, 4, 6 dan 1. Nah, karena dia memulai dari elemen kedua itu indeks pertama dan anggap elemen pertama sudah terurut, maka kita mulai dari indeks elemen kedua yaitu 4. Nah, 4 di sini kita bandingkan ke yang di sebelah kirinya yaitu 8. Karena 4 itu lebih kecil daripada 8, maka kita keluarkan 4, lalu masukkan 8 ke dalam posisi nomor 4 tadi, lalu masukkan nomor 4 ini ke dalam kotak nomor 8 tadi atau kotak elemen pertama. Oke, karena 8 ini sudah masuk ke elemen kedua, kita ambil elemen ketiga yaitu 6 dan bandingkan ke sebelah kirinya yaitu elemen 2 atau 8. Nah, karena 6 itu masih kurang dari 8, maka 6 juga kita keluarkan. Lalu kita masukkan 8 ke dalam kotak nomor 6 tadi atau elemen ketiga ya. Lalu kita masukkan 6 ke kotak elemen kedua. Nah, jika sudah begini, kita ambil elemen keempat yaitu 1, membandingkan lagi nih ke sebelah kirinya atau elemen ketiga yaitu 8. Nah, karena itu 8, 1 itu kurang dari 8, maka kita keluarkan juga. Nah, kita masukkan 8 ke dalam kotak elemen keempat. Lalu karena 1 ini dibandingkan lagi ke kotak-kotak sebelah kirinya, dan dia lebih kecil juga daripada 6 dan 4, kita pindahkan 4 dan 6 ini ke elemen sebelah kanannya seperti ini. Nah, jika sudah, kita masukkan 1 ke dalam kotak elemen pertama. Dan selesai sudah untuk contoh insertion sort. Untuk kelebihannya sendiri, dia itu satu, sangat sederhana. Kedua, efisien untuk data kecil. Yang ketiga, efisien untuk data yang hampir terurut atau misal jika data input sudah sebagian besar terurut, insertion sort bisa sangat cepat. Yang keempat, pengurutan in place. Itu membutuhkan ruang memori tambahan yang minimal karena mengurutkan langsung di dalam array inputnya. Yang kelima itu stabil, mempertahankan urutan relatif elemen dengan nilai yang sama. Dan selanjutnya untuk kekurangannya sendiri itu ada nomor 1, dia tidak efisien untuk data besar. Jika tadi kan kelebihannya dia efisien untuk data yang kecil ya. Ya, lalu kekurangannya itu dia tidak efisien untuk data yang besar karena kinerjanya dia menurun drastis pada dataset yang besar. Nomor 2-nya banyak pergeseran elemen. Jadi banyak pergeseran elemen tuh misal dalam kasus tertentu setiap elemen itu harus digeser gitu. Nomor 3, lambat dibanding algoritma lanjutan. Dia jauh lebih lambat daripada algoritma seperti quicksort atau merge sort pada data besar. Nomor 4, tidak mudah diparalelkan. Dia sulit untuk membagi pekerjaan insertion sort ke beberapa prosesor. Yang terakhir ada jumlah perbandingan mungkin tinggi. Meskipun jumlah pertukaran mungkin lebih sedikit daripada bubble sort, jumlah perbandingan bisa tetap tinggi pada data yang tidak terurut. Nah, itu cukup untuk insertion sort.
Uh, uh, jadi dilanjut ke contoh kasus. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Nah, contoh kasus yang pertama kita adalah linear search, yaitu mencari item berdasarkan nama. Nah, untuk inputannya kita ada berikut. Jadi kita akan mencari nama yang di line terakhir ini ya, telur. Jadi kita langsung masuk ke programnya, dimana kita langsung masuk ke function main. Kita diperintahkan untuk menginputkan jumlah barangnya terlebih dahulu, dimana kita menginisiasi items itu berisi data item dan jumlah barang yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian kita masuk ke nama barang beserta harga, di mana kita menginputkan nama harga, nama barang, dan harga barang. Nah, nama barang dan harga barang tadi akan masuk ke dalam items I. Kemudian kita menginputkan barang yang akan kita cari berdasarkan nama. Nah, kita menginisiasi indeks ditemukan, itu kita memanggil linear search item yang berisi item dan barang dicari. Maka kita akan masuk ke fungsi linearnya, dimana ketika items nama itu sama dengan barang yang kita cari, atau bisa dikatakan ada barang yang kita cari, maka return yang dikeluarkan adalah return I. Jika sebaliknya, jika tidak ada, return bisa dikatakan -1. Masuk ke peraturan ini, di if indeks ditemukan, jika tidak sama dengan 1 atau barang ditemukan, maka kita akan memberikan output, yaitu barang ditemukan dengan nama barang dan harga barangnya. Jika sebaliknya, kita akan memberikan output, yaitu harga tidak ditemukan. Selanjutnya kita akan masuk ke binary search, di mana kita akan mencari nama item berdasarkan nama pada daftar yang terurut. Nah, di sini kita akan masuk ke programnya. Kita masuk ke fungsi main terlebih dahulu, di mana kita diperintahkan untuk menginputkan jumlah barang yang akan kita inputkan, di mana item di sini diinisiasi dengan item dan jumlah barangnya. Nah, kita masuk ke input nama barang dan harga barang yang diinisiasi dengan items yang berisi nama barang dan harga barang yang telah kita inputkan. Jadi item ini akan berisi data-data yang sudah kita inputkan ini tadi. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke barang yang dicari. Kita inputkan di bagian sini. Nah, indeks ditemukan ini menginisiasi atau memanggil fungsi dari binary search yang berisi item dan barang dicari. Maka kita masuk ke fungsi binary search-nya, di mana pada bagian ini kita menginisiasi terlebih dahulu low high-nya. Nah, low ini diset di 0 atau indeks paling kiri, dan high diset di len items -1 atau indeks paling kanan. Nah, untuk proses pencariannya, selama kondisi low lebih kecil atau sama dengan high masih terpenuhi, akan dilakukan pencarian dengan membandingkan nama barang yang akan kita cari. Kemudian kita masuk ke peraturan minnya terlebih dahulu, yaitu mid dihitung dengan rumus mid atau sama dengan low plus high min low dibagi 2. Karena low-nya ini 0 dan high-nya ini 5, maka hasilnya adalah 5 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Kemudian kita masuk ke peraturan atau pencocokannya, di mana jika nama barang pada indeks mid atau item mid nama sama dengan nama barang kita cari, maka indeks mid dikembalikan dengan hasil pencarian atau bisa kita katakan ditemukan. Kemudian else if item nama lebih kecil dari barang yang dicari, maka low ini akan menjadi mid plus 1. Kemudian jika masuk ke else, jika nama barang pada indeks mid lebih besar dari yang dicari, maka pencarian dilanjutkan pada bagian kiri array dengan mengubah high menjadi mid min 1. Atau jika tidak temukan barang yang cocok atau nama barang yang tidak cocok pada fungsi ini, fungsi akan mengembalikan min 1 sebagai tanda bahwa nama barang yang dicari tidak ada dalam array. Nah, karena kita mencari minyak dan kita mulai dari mid terlebih dahulu, maka mid itu termasuk ke, kita hitung terlebih dahulu ya, apple ini 0, beras ini 1, dan minyak ini 2. Roti ini 3,
susu ini 4, dan telur adalah 5. Karena 5 dibagi 2, ngambilnya adalah 2, maka masuk ke return meat, yang bisa dikatakan minyak ditemukan pada bagian tengah. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke insert sort, yang dimana kita akan mengurutkan daftar belanjaan berdasarkan harga barang. Nah, di sini kita memiliki 6 data yang berisi mengenai nama barang dan harga barangnya. Kita diperintahkan untuk mengurutkan barang beserta harga dari yang termurah. Maka kita masuk ke function menu terlebih dahulu. Di sini kita akan menginputkan jumlah barang. Jadi tadi kita masukkan 6, kemudian kita akan menginputkan nama barang dan harga barang yang masuk ke dalam data item. Nah, data item ini berisi nama barang dan harga barangnya. Kemudian kita masuk ke sort item yang memanggil fungsi insertion sort item by harga, by price. Kita masuk ke fungsinya. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian fungsi insert sort item by price, dimana di sini kita akan mengetahui jumlah barangnya itu sama aja dengan len itemnya yang tadi ya, data itemnya tadi. Nah, di sini jumlah barangnya jika lebih atau jika kurang sama dengan 1, itu akan mereturn datanya lagi. Artinya udah terurut. Nah, kita masuk ke pengulangannya terlebih dahulu di sini, di mana I kurang dari jumlah barang. Nah, di sini K-nya item I, dan J-nya sama diinisiasi dengan J sama dengan I-1. Nah, dari sini kita mulai ya dari indeks kedua, karena indeks pertama si beras ini sudah dianggap terurut dan diambil oleh elemen K. Jadi masuk beras ya. Kita masuk ke perbandingan elemen K dengan elemen sebelumnya di subarray yang terurut. Nah, nantinya ini bakal digeser-geser gitu sistemnya. Nah, nantinya juga di dalam sini kita akan menggeser bagian key-nya ini tadi. Nah, kita akan di sini akan melakukan tracing di bagian for-nya, di mana K item 1, karena ini bisa kita katakan K item 0-nya itu si beras, maka itu sudah kita anggap aja terurut dulu gitu ya. Kita masuk ke K item 1-nya, yaitu nama barangnya adalah apel dengan harga 20.000 di sini. Maka item di sini adalah item si harganya ini adalah 6.000, dan si apel ini 60.000. Dimana di sini pergeseran J dan J-nya menjadi -1, atau bisa dikatakan keluar dari loop perbandingan dan disisipkan ke K item J plus 1 dengan indeks 0. Kemudian kita masuk ke indeks kedua. Ya, indeks kedua benar. Di indeks kedua ini, K item 2-nya adalah namanya minyak dengan harga 18.000 yang menjadi J sama dengan 1. Nah, di item J harga sama dengan 60.000, lebih besar dari harga 18.000 si minyak, yang berarti geser item J ke kanan dan J menjadi -1. Setelah pergeseran, kita sisipkan K di item J plus 1, yaitu indeks 0. Kemudian kita akan melakukan literasi ketiga, yaitu kita akan melakukan perbandingan item 3 tadi, si K-nya item ketiga dengan nama roti, harganya 8.000. Nah, di sini item J harganya yang 60.000 tadi itu lebih besar daripada harga 8.000. Maka kita akan menggeser item J ke kanan dan J menjadi 1. Kemudian kita lakukan perbandingan lagi, item J harga 20.000 si apel. Nah, apel lebih besar dari 8.000 milik si roti, maka kita geser item J lagi ke kanan menjadi J 0. Nah, kita lakukan perbandingan lagi nih. Item J harga 18.000 punya si minyak tadi.
lebih besar dari harga 8.000 milik si roti. Maka kita menggeser lagi item J-nya menjadi ke kanan dan J menjadi min 1. Setelah pergeseran ini tadi, kita sisipkan key items J plus 1 indeks 0. Kemudian kita akan melakukan literasi keempat. Si telur ya, yang 25.000. Nah, kita akan melakukan perbandingan yang pertama dulu dengan key items. Key itemnya tadi udah ada 4 ya. Yang ini kita akan item keempatnya itu adalah nama telur dan harganya 25.000. J-nya itu sama dengan 3. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan harga dengan beras dulu dibandingkan dengan beras, di mana beras adalah 60.000 lebih besar dari harga telur yang 25.000. Maka kita akan menggeser item J ke kanan. J menjadi 2 karena J min-min ya di situ. Kemudian kita akan melakukan perbandingan lagi nih ke literasi kelima. Di mana namanya adalah susu seharga 15.000, yang G-nya adalah 4. Kita akan melakukan perbandingan. Item J harga 60.000 milik beras lebih besar dari harga 15.000. Maka kita akan menggeser item J ke kanan. J menjadi 3. Nah, maka kita akan melakukan literasi lagi, yaitu kita dengan melakukan perbandingan antara, karena tadi 25.000 milik si telur udah naik ke atas, maka kita akan melakukan perbandingan nih. Telur tadi kita bandingkan dengan susu. Nah, telur di sini adalah 25.000 dan susu adalah 15.000. Maka kita akan menggeser item J ke kanan. J menjadi 2. Oke, maka kita melakukan perbandingan nih. 15.000 dengan 20.000 milik si Apple. Maka kita geser lagi ke kanan. J1, yaitu kita akan membandingkan harga 18.000 milik si minyak dengan harga 15.000 milik susu. Maka kita akan geser lagi ke kanan. J-nya adalah 0. J-nya berubah menjadi 0. Setelah kita melakukan ini, kita akan menemukan urutan menjadi sebagai berikut. Nah, harganya yang paling murah, karena di sini ya, kita masuk ke pengeluaran ini, di mana jumlah barang I++ itu akan mengeluarkan sort itemnya tadi. Jadi di sini sudah melakukan pengurutan di mana harga-harga ini diurutkan berdasarkan JJ tadi yang udah kita temukan sebelumnya, yang dimana harga termurahnya adalah roti, susu, minyak, apel, telur, dan beras. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke selection sort, di mana kita akan mengurutkan daftar belanjaan berdasarkan nama, yang nama di sini diurutkan berdasarkan urutan alfabet. Di mana kita langsung masuk ke programnya, kita diperintahkan untuk menginputkan jumlah barang. Di sini kita akan masukkan jumlah barangnya, kemudian kita membuat item yang berisi data item dan jumlah barangnya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menginputkan nama barang dan harga barang, dan kita membuat item yang berisi item itu tadi adalah nama barang dan harga barang. Kemudian ada sorted item yang diinisiasi dengan memanggil fungsi dari selection sort item by name. Kita langsung masuk ke fungsi selection sort item by name-nya, di mana jumlah barangnya kita inisiasi dengan len item data, di mana jika jumlah barang lebih kecil sama dengan 1, maka akan mengulang return item. Kita langsung masuk ke pengulangannya, di mana min index sama dengan I. Nah, kita masuk pengulangannya, J sama dengan 1 plus 1, dan J kurang dari jumlah barang, J plus plus, J plus 1 gitu ya. Nah, jika item nama yang pertama ini, kita masukkan beras. Nah, beras ini kita bandingkan dengan item min index nama. Min index nama ini adalah 0, yaitu beras, dan item nama ini adalah yang kedua, yaitu adalah apel. Nah, karena ini benar, maka kita min index-nya adalah J. Nah, J di sini kita masukkan ke yang bawahnya, if min index tidak sama dengan I.
kita simpan di temp, di mana temp ini berfungsi untuk melakukan penukaran, digunakan untuk menyimpan dari nilai dari elemen pertama yang akan ditukarkan. Kemudian penukaran ini akan disimpan di items i atau sama dengan items min index. Nah, item min index sendiri disimpan dengan temp, di mana ini berfungsi untuk menyimpan sementara nilai suatu elemen agar bisa dipindahkan setelah elemen lainnya dipindahkan ke tempatnya. Setelah itu, kita akan tetap membandingkan kalau si beras ini lebih kecil nih dari yang lain, apakah ada atau tidak. Nah, karena kita sudah menemukannya si apel lebih kecil, maka kita akan melakukan perbandingan lagi kepada si minyak. Nah, si beras tadi kita bandingkan nih, kan masuk di sini ya beras. Nah, beras ini apakah ada dari minyak ini lebih kecil apa enggak? Kalau bukan, maka kita bandingkan lagi dengan roti. Roti tidak. Kemudian telur apakah iya? Tidak. Kemudian kita bandingkan lagi dengan susu. Nah, tentu tidak ya. Maka tidak berubah berasnya. Kemudian kita masuk ke perbandingan antara minyak dengan roti. Nah, apakah minyak ini ada perbandingan ada lebih besar dari minyak? Ya, ada, maka tidak perubahan. Apakah minyak lebih besar dari telur? Tidak. Apakah minyak lebih besar dari susu? Tentu tidak, maka tidak ada perubahan. Kemudian kita masuk ke roti. Roti apakah lebih kecil daripada telur? Iya, benar. Nah, tidak ada perubahan. Kemudian roti dengan susu. Apakah ada perubahan? Tidak ada. Maka kita masuk ke telur dengan susu. Karena telur dan susu ini lebih kecil susu, maka di sini melakukan perpindahan atau pertukaran, di mana indeksnya ini kita urutkan kita tukar dengan susu atau telur, sehingga berubah menjadi apel, beras, minyak, roti, susu, dan telur yang ada di outputnya sini. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Kami dari kelompok ini izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.